Memang benar lu tak paham, lu tak belajar, lu tak yakini, lu tak imani. Bagaimana lu paham? Lu tolol aja sok pintar lu tata. Goblok lu tata, benar. Oke, Tuhanku Allah. Kalau menurut Kristen Tuhan itu Yesus, mana Yesus mengatakan, hai Israel, Tuhan yang benar itu aku, ada nggak? Tidak ada tata, ya sudah, berarti imani saja gitu. Orang Kristen itu kalau saya tantang Bible-nya, pasti kesurupan itu. Nah, tapi tidak apa-apa, saya butuh VN. Emang di Al-Quran ada secara langsung Allah SWT menyatakan dia Tuhan? Lu goblok tata, hal yang sama gue tanya sama lu, nggak ada tuh. Itu perkataan Rasul semuanya, sama juga di Alkitab perkataan Rasul yang ada. Lu tolol dan goblok lah, tahu apa-apa lu tata. Seharusnya kalau saya itu benar-benar goblok ya, maka kalian itu berani lawan saya. Menyangka saya goblok, bodoh, tapi tidak berani. Kalau saya memang mengatakan Kristen itu bodoh, buktinya mereka tidak berani dengan saya, gitu. Gimana ini ya? Kalau saya hadir pasti nyungsep semua orang-orang Kristen itu. Heran saya itu. Yang nongol-nongol cuma ketak-ketik. Ya halo Tata, saya maju nih hadir. Tapi konsep diskusi kita harus ajaran Muhammad versus ajaran Paulus. Bicara soal Yesus kita tinggalkan dulu. Oh, kalau saya itu terserah permintaan kamu ya. Nanti setelah itu, Paulus kan penyesat ajaran Yesus. Oke, saya ceritakan tentang Nabi Muhammad, kamu juga nanti Paulus ya. Saya juga akan cerita tentang Paulus. Lalu kita adu dengan Yesus nanti. Karena Paulus ini kan penyesat ajaran Yesus kan ya. Oke, ayo. Saya layani kamu. Paulus itu siapa menurut kamu? Ayo silakan. Ya, ayo silakan, ayo. Nanti akan saya sebutkan dalil-dalilnya Paulus ke kamu ya. Siapa itu Paulus? Karena Nabi Muhammad kan jelas, utusannya Allah, penyampai firman, dan dia mentuhankan hanya kepada Allah. Oke. Kita tinggalkan ajaran Yesus. Sekarang dua ajaran aja. Ajaran Muhammad dan ajaran Paulus. Apa konsep yang baik menurut kamu? Oke. Konsep yang baik dari ajaran Nabi Muhammad, dia bisa merubah ajaran apa? Ajaran pagan jahiliyah. Yang mana jahiliyah itu mentuhankan Dewa Lata, Uzza, Manat, lalu dikenalkan dengan Tuhan yang benar, yaitu Tuhannya para nabi, tauhid, la ilaha illallah. Juga orang-orang yang dulunya jahiliyah, ajaran rusak di sekitar Arab Quraisy, lalu dirubah, ya, dengan menjadi orang yang berakhlak, yang baik sesama masyarakat, tidak memandang suku-suku, gitu ya, sampai sekarang. Makanya umat Islam mau apapun ada dalilnya. Nah, coba sekarang nanti, misalnya sholat, ya, ada dalilnya. Saya minta juga, coba dalilnya menurut Paulus. Ketika sholat, yang benar itu mana dalilnya? Bagaimana caranya? Ayo, ibadah dulu, ayo. Kita adu dulu, ya Tuhannya Paulus apa sih? Ya, Tuhannya Nabi Muhammad kan Allah. Nanti caranya menyembah Allah itu bagaimana? Dalam Islam sholat. Nanti Paulus menyembah Tuhan bagaimana caranya? Harus dengan dalil. Oke? Gimana? Setuju? Bicara Paulus dan ajaran Paulus itu berbeda konsep dengan ajaran Muhammad. Kalau Muhammad itu sejarahnya dia membantai 360 berhala di Mekah tuh. Akhirnya dijadikan satu, yaitu Ka'bah dan Hajar Aswad sebagai komponennya. Sementara Paulus itu dia dari pengajar atau dia dari cendekiawan Farisi. Dia nggak seperti punya latar belakang pengajaran berhala. Nah sekarang saya mau tanya sama kamu, kalau bicara konteks sholat, sembahyang, itu Paulus lebih taat, patuh pada ajaran Taurat. Nah sementara apakah Muhammad ikuti ajaran Taurat? Oke, saya kenalkan dulu ajaran Paulus ya. Nah, jadi pengakuan Paulus ya. Roma 3:21. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi.
Roma 3:28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jadi Taurat yang menurut Yesus itu selalu berlaku ya. Ini menurut Paulus penyesat enggak ya. Roma 4:15. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Nah, jadi Paulus itu ingin merubah hukum-hukum Taurat gitu tuh. Ingin menyesatkan ajaran Yesus gitu tuh. Nah, juga di dalam Ibrani 7:19, sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Nah, jadi Tuhannya Paulus itu di sini Allah katanya. Ya Galatia, dan bahkan tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Nah, jadi Paulus di sini penyesat ajaran Yesus gitu ya. Oh oke. Jadi Nabi Muhammad itu kan diharap ajaran pagan pertamanya, menyembah berhala. Lalu ditunjukkan Tuhan yang benar, yaitu Tuhannya para nabi. Hai Israel, Tuhan kita Tuhan Allah itu Esa. Nabi Muhammad, Qul huwallahu ahad, Allah itu Esa. Jadi menurut kamu salah ajaran tauhid gitu. Jadi Yesus itu sesat, Musa itu sesat gitu karena tauhid. Yang benar itu harusnya berhala gitu maksud kamu. Kamu jangan berdalil dengan celote-celote itu ayat-ayat yang satu sepenggal-sepenggal. Sekarang gini prinsipnya Paulus ya, itu di Filipi 1 ayat 21. Hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keberuntungan. Itu jihadisnya Paulus, militannya Paulus. Sekarang saya mau tanya kamu, konsepnya Paulus apa seperti konsepnya Muhammad, apakah seperti Paulus? Konsep jihadisnya. Ini lagi langsung pakai dalil. Kalau saya itu tidak suka curhat-curhat ya. Aku sukanya pakai dalil. Roma 3:7. Tetapi jikalau kebenaran Allah oleh sebab dustaku, aku melimpah kepada kemuliaannya. Apakah sebabnya aku lagi dihukumkan seperti orang berdosa? 2 Korintus 11:17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Filipi 1:18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Coba, Paulus mengaku orang Roma ya. Ini bunglon ini. Kisah para Rasul 22:25. Tetapi waktu Paulus sudah diikat ya untuk dicambuk, Paulus berkata kepada perwira yang berdiri di situ, apakah diperbolehkan mencambuk seorang warga kerajaan Roma sebelum ia diadili, kan gitu ya. Jadi pura-pura dia ya, karena bunglon ya. Ada lagi gini, Korintus 9:20. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di hukum Taurat, di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. 1 Korintus 9:21. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi bunglon. Ya. Jadi benar apa yang dinubuatkan oleh Yesus ya. Matius 16:6. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Coba, apa kata Paulus? Ya, kata Yesus kan berjaga-jagalah dari orang Farisi. Ya, ternyata Paulus dalam Korintus 2:3 ya 6. Dan karena ia tahu bahwa sebagai dari mereka ia termasuk golongan orang Saduki. Ya. Dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu katanya, hai saudara-saudaraku, aku Paulus adalah orang Farisi. Oh, berarti ini menurut Yesus ini berjaga-jagalah karena bunglon orang ini gitu loh. Loh, konsepnya Nabi Muhammad mentuhankan Tuhan itu Esa. Dia Tuhan itu tidak mau turun ke dunia, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Yesus juga gitu. Kamu tidak bisa melihatnya, mendengar suaranya pun tidak bisa. Kata Musa, mati manusia kalau melihat Tuhan. Nah sekarang Tuhannya Paulus siapa? Coba, silakan. Kita sejajarkan aja Muhammad dengan Paulus ya. Seperti tadi Vian kami yang di atas soal ayat-ayat dari kutipan surat-suratnya Paulus. Kamu harus tahu, Paulus itu dia setengah dari hidupnya itu di dalam penjara,
karena dia penginjilan, karena dia mempertahankan keimanan dia di dalam Yesus Kristus. Jadi apapun ayat-ayat yang kamu pilkan itu benar. Tapi kalau sepenggal aja yang dibaca, itu akhirnya nanti berbeda maknanya. Tapi intinya gini lah, di 1 Filipi ayat 21 itu udah konsep militannya imannya Paulus untuk sebagai pengikut Kristus. Itu adalah hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keberuntungan. Nah sekarang kita ikuti aja konteks awalnya. Siapa Paulus, bagaimana pengajarannya, dan siapa Muhammad dan bagaimana pengajarannya. Kenyataannya dua tokoh ini berbeda soal pandangan pengajaran. Yang satu dari pandangan berhala, yang satu dari pandangan kaum Farisi. Itu tokoh-tokoh dari Taurat menghargai itu namanya Paulus. Nah, iya pengajarannya Nabi Muhammad ya mulai dia itu menyebarkan Islam ya sampai matinya, sampai wafatnya, ya dia tetap tauhid. Ya, mentuhankan Allah dan dia penyampai firman. Nah, sekarang konsepnya Paulus mulai dari mulai dia bertobat lah, dia mentuhankan siapa? Ayo. Kita langsung pakai dalil mentuhankan siapa dia? Kalau Nabi Muhammad kan tauhid. Ya, sama seperti Yesus. Nah, Paulus, siapa Tuhannya Paulus? Ayo kita samakan dulu, ayo. Nah, kamu tanya pandangan tentang agama. Oke, Nabi Muhammad tauhid. Yaitu dia mentuhankan hanya kepada Allah, sama seperti nabi-nabi yang lain. Ya, Nabi Yesus, Musa itu juga mentauhidkan Allah atau mengesahkan Allah. Nah, sekarang Paulus, siapa Tuhannya Paulus? Silakan. Sama nggak dengan Tuhannya Yesus? Ayo. Kedua, kalau menurut kamu Paulus itu menginjili, oke, kita adu dengan penginjilan saya. Ayo, penginjilan Paulus gimana? Saya penginjilan dari Yesus. Coba kita adu. Bagaimana kira-kira? Maksud kata-kata menginjili itu, penginjilan menurut Paulus itu gimana dia menginjili manusia? Coba. Kita adu dengan penginjilan saya. Ayo. Kamu bukan penginjilan dari Yesus, kamu penginjilan versi Al-Quran yang dipakai Muhammad, cuplikan-cuplikan. Kalau Paulus itu nyata-nyata, dia itu penginjil. Salah satu penyempurna Injil yang Yesus kabarkan. Jadi jangan blunder soal penginjilan gitu, Tata. Sejak kapan saya menginjili pakai Al-Quran? Ya, saya kalau kata-kata menginjili itu berarti pakai Bible kamu. Ayo adu saya dengan penginjilan Paulus. Saya memakai ajaran kitab kamu sendiri, ucapan Pak Yesus yang ada dalam kitab kamu. Coba lebih hebat mana saya dengan Paulus? Ayo, tentang ketuhanan. Ayo, siapa Tuhannya Paulus? Nanti akan saya tunjukkan Tuhan yang benar menurut Yesus. Saya tidak mau pakai Al-Quran. Ya, saya mau pakai Bible kamu. Gimana? Coba nanti ya, lebih hebat mana penginjilan tahta atau Paulus? Ayo, tapi langsung pakai dalil loh. Kalau kamu nggak mau bilang nggak mau pakai Al-Quran, berarti kamu ini syirik. Kamu ini udah murtad. Karena di Al-Quran sendiri, Maryam 19 itu ya, ayat 30. Injil ada di Al-Quran, Isa Al-Masih itu. Jadi jangan blunder konteks kamu untuk logika falasi gitu ya. Itu nggak jelas. Itu nyata-nyata kamu tuh memakai paham Quran yang nggak jelas seperti di Maryam 30. Itu konteksnya mana, sejauh mana Injil? Nah, kamu kan itu konsep penginjilan kamu seperti itu, konsepnya blunder, nggak jelas, kabur. Loh, saya mau pakai Al-Quran atau mau pakai Bible tetap sama. Ya, apa? Yesus utusannya Allah untuk Israel. Ya, aku diutusannya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Al-Quran, wa rasulan ila bani Israel. Dan Yesus mempunyai Tuhan namanya Allah. Dia Tuhan satu-satunya. Huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Terus, dalam Al-Quran menerima wahyu. Maksudnya menerima ajaran, firman. Waliyahkum ahlal injil bima anjalallah. Dalam kitab Bible, segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Jadi aku mau pakai yang manapun, tetap Yesus itu bukan Tuhan. Tahu nggak? Kamu itu. Kan tadi saya bilang, kita jangan angkat
cerita soal Yesus, kita cerita soal Muhammad, ajaran Muhammad dan ajaran Paulus. Jadi jangan melenceng dulu, bro. Ya, ajaran Nabi Muhammad tauhid. Ya. Terus dia merubah dari jahiliyah menyembah pagan menjadi menyembah Tuhan yang esa, yaitu Tuhannya para nabi. Oke, sekarang Paulus coba. Siapa Tuhannya Paulus? Ayo silakan, tak layani kamu, ayo. Yang pasti Tuhannya Paulus berbeda dengan Tuhannya Muhammad. Karena gini, Paulus dia lebih ahli bicara soal ketuhanan karena dia itu ahli Taurat. Kaum Farisi yang dibilang masih muda, akhirnya jadi murtadin. Nah sekarang Muhammad dapat konteks ketuhanannya dari mana? Coba beritahu konteks ketuhanan Muhammad seperti apa? Apakah ada hubungannya dengan Waraka bin Naufal? Setelah itu dia keluar dari Gua Hira. Oh, Nabi Muhammad konteks ajarannya dari Allah, Tuhannya para nabi. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Tidak ada hubungannya dengan Warokoh. Warokoh itu cuma memastikan bahwa dia seorang nabi yang mana diceritakan dalam kitabnya dia. Itu pun cuma beberapa hari saja nututin nabi. Setelah itu meninggal. Dan nabi saat itu cuma menerima 5 ayat. Bukan 5 surat, 5 ayat. Dari ratusan surat, dia cuma ayat, coba. Nah, terus sekarang, konteks ketuhanannya Paulus siapa? Cocok nggak dengan konteks ketuhanan Israel? Cocok nggak dengan konteks ketuhanan Yesus? Yang diajarkan oleh Yesus, Tuhan yang diajarkan oleh Yesus, atau Tuhan yang diajarkan Israel? Kira-kira cocok, siapa? Tuhannya Paulus. Dari mana dia dapat ajaran? Dari Yesus, oke. Yesus dari mana dapat ajaran? Ajaranku bukan dari diriku sendiri. Coba, dari siapa? Nah, ini di sini, seru ini. Kalau ajaran Nabi Muhammad tauhid ya, dia ajarannya dari Allah. Ajarannya Paulus dari siapa? Oke, mungkin dari Yesus ya. Oke, ajaran Yesus dari siapa? Kok dia mengatakan bukan dari dirinya sendiri? Ayo silakan. Cocok nggak dengan ajaran Israel? Ajaran Paulus itu. Cocok nggak dengan Tuhannya Yesus yang dikenalkan oleh Yesus? Ayo silakan. Ya pasti seru lah, bro. Karena gini, Al-Quran nyata-nyata dia mengakumulasi ya paham-paham Taurat dan ajaran-ajaran Injil. Itu jadi keseruan tersendiri. Nah sementara fakta dan dalil yang kuat itu berisi dari Bible. Kamu nggak akan tahu yang namanya Tanakh dan segala macamnya itu versi Israel kalau nggak ada Bible. Nah sekarang begitu juga Al-Quran nggak akan bisa berdiri tanpa ada asupan gizi dari Bible. Nah, kalau bicara Tuhan, ya konteks ketuhanan kekristenan itu lebih benar. Karena apa? Paulus mengusung ketuhanan dari Yesus Kristus yang ilahi. Dialah itu, dia bilang ilah, kalamullah yang hidup sebagai yang tercipta dari Allah ya, langsung. Bukan lagi ya kalau bicara utusan ya dia utusan langsung itu Yesus. Beda dengan Muhammad pakai perantaran Jibril gitu, bro. Loh, Islam ya, Al-Quran itu untuk seluruh bangsa. Misinya berbeda dengan Taurat. Taurat itu untuk kaumnya sendiri, Israel. Nah sekarang kalau kamu beriman kepada Taurat, kenapa Tuhan kamu beda dengan orang-orang ahli Taurat, Israel? Tuhannya Israel adalah Tuhan yang dikenalkan oleh Musa sampai ke Yesus. Yesus juga mengenalkan tauhid. Nah kamu, kok malah mentuhankan manusia, pagan? Hah? Coba, dewa menjelma jadi manusia. Kan ada kan ajaran pagan-pagan itu seperti itu. Nah kalau kamu itu masih mengikuti Taurat, kenapa Tuhan kamu manusia? Sedangkan Tuhannya Yesus adalah Elohim, atau Allah, atau Bapa yang dipanggil. Nah sekarang, kamu saja beda dengan orang-orang ahli Taurat. Dengan Yesus saja beda Tuhan kamu. Sedangkan kitab-kitab Taurat ya, dan Injil itu, yang dikenal Injil, kitabnya Yesus, itu untuk Israel saja. Sehingga kalau beda dengan Al-Quran, Al-Quran juga utusannya apa? Firmannya Allah untuk seluruh bangsa. Nah kalau kamu mempermasalahkan bedanya, kamu sendiri beda. Nah kalau nabi-nabi itu semuanya memang beda, mulai dari Nabi Adam syariat beda, tapi tauhidnya tetap sama. Esa, tidak tampak, tidak kelihatan, tidak bisa didengar. Coba. Yang beda itu kamu, pagan memang. Nah, jadi kamu harus bisa membedakan syariat dengan ajaran inti.
Ajaran inti, coba 10 hukum Taurat ada dalam Al-Quran. Nah sekarang ada nggak 10 hukum Taurat dalam Paulus? Coba sebutkan 1 sampai 10, ada nggak? Kalau tidak ada, berarti beda kamu dengan Paulus dengan ajaran Taurat. Kalau ajaran Taurat, hukum intinya 10 ada dalam Al-Quran. Gitu loh. Nah sekarang, saya dengan Israel, dengan Yesus sama Tuhannya Tauhid. Esa, tidak tampak. Nah Tuhannya Paulus siapa coba? Kamu udah paham ajaran Samawi, mau debat dengan tahta yang menguasai ajaran Samawi. Ya dibuat mainan kamu kakek. Kamu jangan bicara hukum Taurat, apalagi bicara Paulus. Paulus itu menguasai hukum Taurat dan dia pelaku hukum Taurat. Yesus rabi hukum Taurat dan Paulus rabi hukum Taurat. Nah sekarang pertanyaan, apakah Muhammad juga rabi hukum Taurat? Ajaran agama Samawi inilah, konteks Samawi inilah akhirnya jadi blunder. Nah, itu kamu pakai konsep blunder ini untuk menyerang kekristenan, bro. Jadi Nabi Muhammad diutus untuk seluruh bangsa. Karena Allah mengutus para nabi itu di zamannya masing-masing. Hanya saja nabi-nabi Israel ya untuk Israel saja. Ketika Allah mengutus lagi untuk seluruh bangsa, maka kitab ini yang berlaku. Uang yang sebelumnya untuk kaumnya saja. Gitu loh. Nah sekarang, aku ingin tanya, sama nggak Tuhannya Paulus, Tuhannya Yesus, dan Tuhannya orang Israel? Sama apa enggak? Kalau sama, siapa Tuhannya Paulus? Ayo. Oke, kamu tahu nggak apa bedanya pagan dengan Samawi? Samawi itu sama, dari langit. Jadi Allah itu ada di langit, dia tidak mau menampakkan dirinya, tidak mau bicara kepada manusia. Caranya dia memberi ajaran melalui wahyu, firman, ucapan. Yang mana ucapan itu disampaikan kepada utusan yang diutus, ya, kepada manusia yang diutus. Seperti Yesus, kamu saya utus ya, kamu sampaikan firman-firman saya ini. Ya, ajaran saya kamu sampaikan kepada umatmu. Ngaku bahwa kamu utusanku untuk mereka. Dan kamu bilang bahwa Tuhan yang benar aku. Apa kata Yesus? Oke, segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Inilah hidup yang kekal bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah. Dan Yesus utusannya Allah. Hai Israel, Tuhan kita, Tuhan Allah itu Esa. Coba. Nah, malah kamu datang-datang, Yesus itu dewa, jelmaan dewa. Yang mana dewa itu bisa menjelma jadi manusia. Ini kan bukan Samawi. Coba kamu ya ajaran Hindu, Buddha, coba. Mereka dewanya bisa menjelma jadi manusia kan. Jadi Sri Rama, jadi Krishna, kan gitu kan. Nah itu konsepnya Kristen, bukan Samawi. Kalau untuk semua kaum, kenapa teks original hanya Arab? Ya kan? Ini logika aja. Kenapa kalau untuk semua kaum harus teks original hanya Arab? Tidak. Apakah Tuhan itu hanya bisa satu bahasa? Nah, sementara konteks Alkitab, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu semua pengajaran Taurat itu ditranslate dalam semua bahasa. Nah, jadi konteks teks original itulah dibilang berbeda paham soal ketuhanan Islam dan Kristen. Oke, walaupun bahasa Arab Al-Quran kan ada terjemahannya. Di Inggris juga ada terjemahannya. Arab itu biar kita tahu. Kalau ketika ada terjemahan yang salah, kembalikan kepada Arabnya. Nah kamu, bahasa Yunani, emangnya Yesus bahasa Yunani? Makanya orang Kristen itu ketika bicara tentang kitab, dengan orang-orang Israel seperti Billy, Ishak, kamu babak belur karena kamu tidak punya teks aslinya. Mau debat dengan Islam juga kamu babak belur karena kamu cuma terjemahan. Nah kalau Islam kitabnya ada aslinya. Begitu juga orang-orang Israel saat ini ya, Tauratnya ada, masih berbahasa aslinya. Nah kalau kamu terjemahan karena mencuri kitab, ya, kitabnya orang Yahudi, ya diakui lalu diterjemahkan dan kamu tidak tahu teks aslinya, sehingga walaupun terjemahannya beda-beda, ya baik itu menjadi Tuhan menjadi Tuhan, itu tidak ada orang yang tahu, imani saja karena konteks teks aslinya tidak ada. Gitu. Lanjut. Kenapa orang Kristen itu tidak ada yang berani ketika kita membahas pakai dalil? Karena dalilnya LAI itu ngambang, ya, mudah disesatkan karena tidak punya original teksnya. Nah kalau Taurat, orang Yahudi, Ishak, Billy, siapa? Kayak Valen, kenapa kok mereka itu kamu kalah debat dengan mereka? Karena mereka pakai bahasa aslinya.
Begitu juga kalau ada orang ya yang mengutip Al-Quran, maka agama lain itu tidak akan bisa, karena Al-Quran ada teks aslinya, ya, juga ada terjemahannya. Maka orang Kristen itu di tengah-tengah itu selalu babak belur. Di kanan kalah ditampar, ke kiri ditampar. Dihimpit dua agama, agama samawi. Gitu deh ya. Nah, kamu udah bisa apa-apa. Makanya ketika saya nantang pakai Bible, tidak ada satupun yang berani itu langsung pakai dalil. Kamu, Billy, Ishak, semuanya itu berpedoman pada Bible. Itu intinya. Anak yang hasil mereka nggak kuasai, nggak pegang. Kalau seandainya mereka pegang, itu Judaisme. Itu saya tahu semua. Karena 53 mereka sembunyikan. Yesaya 53. Kenapa umat Islam lebih paham Bible? Karena umat Islam mudah memahami Bible itu. Karena cuma terjemahan. Nah, beda dengan umat Islam ketika mau menguasai Taurat. Karena orang-orang Taurat itu ya, ahli-ahli Taurat Israel punya bahasa aslinya. Sehingga kalau ingin menguasai Taurat harus pakai belajar dulu bahasa aslinya. Nah, kalau Bible dah usah, mudah kita hafalkan, kita tangkap, ya, kita pahami. Karena memang bukan kitab asli sudah. Ya, cuma dicomot-comot, ya, LAI itu ya, salah terjemahan. Jadi mudah umat Islam itu memahami Bible. Oke, sekarang Bible. Berani kamu saya tantang tentang ketuhanan menurut Bible? Langsung pakai dalil. Baguslah kalau umat Islam tuh memahami Bible karena diterjemahkan toh. Nah, sangat disayangkan Al-Quran yang teks original Warak Al-Baqarah 1 Alif Lam Mim itu tidak bisa diterjemahkan. Coba tanda tanya besar untuk kamu supaya jangan terlalu membanggakan. Kamu lebih pintar daripada ahli kitab Alkitab ya, seperti orang-orang Kristen. Oh, jadi kamu bahas Al-Baqarah Alif Lam Mim, Alif Lam Ra gitu itu. Itu ayat mutasyabihat. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Cuma Allah yang tahu. Ketika saya maksa untuk tahu, maka saya bertentangan dengan Quran dong. Nah, oke. Sekarang mau kamu saya tantang pakai Bible kamu tentang ketuhanan. Kalau kamu benar-benar punya kitab dan kamu menguasai kitabnya, saya tantang kamu pakai Bible kamu. Gimana? Berani? Langsung pakai dalil? Sekarang gini ya. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku orang Kristen lebih paham Al-Quran, saya tantang pakai Al-Quran. Kalau ada orang yang berani mengatakan lebih paham Bible, saya tantang pakai Bible-nya. Itu saya seperti itu. Ya, pertahanan kuat, menyerang kuat. Itulah tahta. Itu cuma asumsi kamu yang terlalu berlebihan. Itulah tahta. Enggak. Kamu nggak ngerti Alkitab. Kalau Al-Quran pun kamu juga belum menguasai. Kalau kamu menguasai, kamu tahu dong artinya Alif Lam Mim. Itu tahta. Congor besar amat. Oke, sekarang ketika Yesus mengaku dirinya utusan Nabi, memenuhi syarat nggak? Kenapa ditolak oleh orang Israel? Jadi, kamu mau percaya Yesus itu Nabi atau utusan, atau mau mengingkari terserah kamu. Yang jelas Yesus mengatakan utusan. Kamu mau mengakui Nabi Muhammad utusan atau tidak, itu terserah kamu. Yang jelas ada ayatnya, bahwa dia itu utusan. Jadi antara Nabi Muhammad dan Yesus sama-sama mengaku dirinya utusan. Mau kamu percaya atau enggak, itu urusan kamu. Kalau saya percaya. Kalau menurut kamu saya tidak menguasai Alkitab atau Bible kamu, saya tantang kamu tentang ketuhanan menurut Bible. Berani apa enggak? Biar ketahuan mana yang tidak paham. Jadi menurut saya itu percuma mengatakan tahta tidak paham Bible. Tapi orang yang mengatakan saya tidak paham itu saya tantang, ternyata tidak ada yang berani. Ini aneh menurut saya. Kamu yang sok paham. Orang Kristen tahu Tuhannya itu Yesus. Itu. Sekarang kamu Tuhannya siapa? Apakah berpedoman pada 2 kalimat syahadat? Itu yang harus dipertanyakan. Memang benar lu tak paham, lu tak belajar, lu tak yakini, lu tak imani. Bagaimana lu paham? Lu tolol aja sepintar lu tata. Goblok lu tata, benar. Oke, Tuhanku Allah. Kalau menurut Kristen Tuhan itu Yesus, mana Yesus mengatakan
Hai Israel, Tuhan yang benar itu aku, ada nggak? Tidak ada tata, ya sudah, berarti imani saja gitu. Orang Kristen itu kalau saya tantang Bible-nya, pasti kesurupan itu. Nah, tapi tidak apa-apa, saya butuh VN saya. Emang di Al-Quran ada secara langsung Allah SWT menyatakan dia Tuhan? Lu goblok Tata, hal yang sama gue tanya sama lu, nggak ada tuh. Itu perkataan Rasul semuanya, sama juga di Alkitab perkataan Rasul yang ada. Lu tolol dan goblok lah, atau apa-apa lu Tata. Seharusnya kalau saya itu benar-benar goblok ya, maka kalian itu berani lawan saya. Menyangka saya goblok, bodoh, tapi tidak berani. Kalau saya memang mengatakan Kristen itu bodoh, buktinya mereka tidak berani dengan saya, gitu. Yesus tidak pernah menggunakan Jibril sama seperti Muhammad. Ya, Yesus tidak menggunakan suara di padang belukar, di semak belukar. Tidak menggunakan suara yang didengarkan oleh Musa di Gunung Sinai, tetapi Yesus berbicara atas namanya sendiri. Ya, Musa mendengarkan suara Tuhan di atas Gunung Sinai. Abraham mendengarkan suara Tuhan di bawah semak belukar. Jadi mereka itu diutus langsung dengan suara Tuhan. Sedangkan Nabi Muhammad tidak pernah mendengarkan suara Tuhan. Ya, bahkan ya wujud Tuhan seperti apapun, ya dia karang-karang. Ya, di dalam Al-Quran yang satu-satunya petunjuk, ya mengatakan bahwa Jibril adalah utusan Tuhan karena Jibril berkomunikasi dengan Tuhan. Jibril berbicara dengan Tuhan, bukan Muhammad. Muhammad adalah orang ketiga. Ya, orang yang mendengarkan pesan dari Jibril. Ya, orang yang disuruh Jibril untuk menyampaikan pesan itu, bukan Tuhan langsung. Ya. Jadi Muhammad bukan seorang nabi, bukan seorang utusan. Ya, dia adalah pihak ketiga. Ya, tidak berhubungan langsung dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Ya, jadi kau harus sadar, buka otak kau ya, Ustaz Tata. Ya, bagaimana kau memahami seseorang dibilang nabi, seseorang dibilang rasul, seseorang dibilang utusan. Ya, saya ajarkan kau. Paulus dia bertemu dengan Yesus. Ya, Yesus mengutus Paulus untuk memberitakan Injil. Ya, karena Yesus adalah Tuhan, maka Paulus adalah seorang utusan, seorang rasul. Karena dia berbicara dengan Yesus, berbicara dengan Tuhan itu sendiri. Ya, Muhammad payah, tidak pernah mendengarkan suara Tuhan, tidak pernah berbicara dengan Tuhan. Mana mungkin dia seorang nabi, mana mungkin dia seorang rasul, apalagi dia mengaku-ngaku sebagai seorang utusan. Ya, gugur, hancur lebur kenabian dan utusannya Muhammad. Tidak bakalan, tidak layak disebut seorang rasul. Syukurlah kalau Tuhan mau Allah. Sekarang saya mau tanya, Allah di mana dan bagaimana? Apa reaksi Allah pada kamu? Kalau Yesus, dia bereaksi sama sekali, sama sampai sekarang ya. Sekarang pertanyaannya, itu Allah di mana? Di mana? Jadi konteks ketuhanan kita beda sama sekali, bro. Nah, sama seperti Yesus. Ya, Yesus mengatakan Tuhan yang benar Allah. Nah, Yesus dapat dari mana itu? Kan wahyu juga kan. Yesus kenalkan ya saya bahwa tidak Tuhan selain aku. Kamu sampaikan kepada umatmu. Kan gitu kan. Apa yang kesurupan? Lu nggak ngerti Alkitab tapi sok-sok ngomong. Lu nggak paham, lu nggak yakini. Alkitab lu bilang sudah dirubah-rubah. Sekarang lu bahas. Kan tolol nama itu. Memalukan kamu Tata. Sudahlah jangan banyak bacot lah Bu. Ya. Dakwah aja Bu, kamu pakai Al-Quran kamu tuh. Dasar goblok. Oh, Yesus tidak pernah menggunakan Jibril. Tuhannya kan ada di surga. Emangnya Tuhan teriak dari surga, "Woi, Yesus, woi, si firman ini kamu dengarkan ya, kamu sampaikan kan ya, sampaikan kepada umatmu." Nah, gitu. Dari surga teriak-teriak Tuhan gitu. Karena kata Yesus, segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Apa yang kusampaikan sesuai apa yang aku dengar. Emangnya Tuhannya teriak-teriak di surga? Kamu goblok, kamu nggak tahu. Allah sama dengan Bapa. Nama Bapa itu Yesus. Baca Yohanes 17 ayat 11-12. Kamu nggak paham, tapi berkoar-koar. Ketika saya kasih ayat, kamu ngeles-ngeles. Itu ayatnya. Paham kamu? Dablek kamu, Tata.
Kalau kamu mengatakan saya tidak ngerti Alkitab, oke, ayo debat dengan saya, langsung pakai dalil tentang Bible kamu yang menurut kamu lebih paham. Percuma kamu mengatakan saya tidak paham kalau kamu sendiri tidak berani lawan tahta. Allah sama dengan Bapa dan Yesus Bapa kan? Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Coba, Tuhannya Yesus itu Bapa. Bapa itu siapa? Allah. Kan gitu. Terus semalaman Yesus berdoa kepada Allah. Kalau Yesus itu Allah, masa dia berdoa kepada Allah? Allah yang mana lagi? Oke, lanjut. Kalau hal yang sama saya katakan kepada Anda, ada nggak di Al-Quran tertulis Allah langsung berbicara, sembahlah aku, pujilah aku satu-satunya Allah? Tidak ada kan? Itu perkataan Rasul semuanya kan? Sama di Alkitab, perkataan Rasul, ada Yesus Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20. Anda paham? Makanya kalau Anda bertanya, tanya dulu sama diri Anda, baru Anda bertanya. Paham ya? Jadi orang Kristen itu kalau cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, masih mainanku ini. Belum seimbang ini. Oke, ketika Yesus itu mengatakan Tuhan yang benar Allah, saya penyampai firman, berarti Allah melalui Yesus mengenalkan dirinya. Begitu juga ketika Nabi Muhammad mengatakan, ya, dalam Al-Quran, berarti itu Allah yang mengatakan, Nabi Muhammad yang menyampaikan, kan gitu. Nah berarti Nabi Muhammad, Yesus punya Tuhan, kan gitu kan? Kamu nggak mengerti kekristenan, tata kamu goblok tentang Alkitab. Jelas-jelas orang Kristen itu menyembah Allah yang esa. Kamu pelintir-pelintir. Memang iblis memakai ayat Alkitab untuk mengkelabuinya. Tapi kami tidak mampu iblis berkata kepada kami. Ya Tata, Anda paham? Oh, jadi kamu mentuhankan Allah yang esa, bukan mentuhankan Yesus gitu? Anda tidak tahu, ya, Bapa kami bernama Yesus juga. Waktu Yesus di bumi, dia menyembah Bapanya yang bernama Yesus. Itu Anda tidak paham, maka jangan Anda berkuar-kuar tentang Alkitab kami. Anda tidak mengerti, ya. Anda hanya besar bacot. Paham Anda? Oh, jadi Yesus itu adalah Yesus itu sendiri, Yesus yang Allah itu gitu. Jadi seperti dewa-dewa menjelma jadi manusia gitu. Coba-coba kamu pakai dalil ya. Saya ini adalah Yesus. Yesus yang di surga itu menjelma menjadi saya. Ada nggak seperti itu? Kalau cuma keluar-keluar, jangan debat dengan tahta kamu. Dibuat mainan kamu. Ustadz Tata yang paling bego di dalam grup ini. Ya, Jibril itu adalah utusan Allah, bukan Muhammad, bukan Rasulullahmu itu. Ya, Jibril itu satu-satunya utusan Allah sesuai dengan teks dan konteks di Al-Quran. Petunjuk satu-satunya di Al-Quran. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mengangkat Nabi lu itu menjadi nabi. Ya, ingat itu Ustadz Tata. Dia tidak pernah mendengarkan suara Tuhan, gugur kenabiannya. Ya, dia tidak pernah berbicara dengan suara Tuhan, sama seperti nabi-nabi terdahulu, sama seperti Abraham, Musa. Ya, tetapi Yesus itu adalah Tuhan karena dia berbicara atas nama dirinya sendiri, dari dalam dirinya sendiri. Firman itu keluar dari mulutnya sendiri. Ya, kenapa Yesus mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu? Aku tidak berasal dari dunia ini. Ya, ingat itu, barang siapa melihat aku, dia melihat Tuhan. Tidak ada satupun nabi berani mengatakan seperti itu. Ustadz Tata yang bego. Ya, Anda harus membuka pikiran Anda, otak Anda harus dibuka. Ya, Anda harus melihat teks dan konteks. Ya, Anda jangan berpikir tentang Tuhan itu berdasarkan konsep yang Anda imajinasikan. Ya, sama seperti Anda melekatkan, ya, Anda menempelkan gelar nabi dan utusan itu berdasarkan konsep yang ada di dalam imajinasi Anda kepada Muhammad. Ya, tetapi kami memberi gelar kepada Paulus berdasarkan teks dan konteks yang ada di dalam Alkitab suci kami. Ya, kenapa kami menabikan Musa? Karena teks dan konteks itu tertulis di dalam perjanjian lama. Ya, jangan kamu memasukkan pikiran kamu, konsep yang ada di imajinasi kamu itu, ya, kemudian kamu tempelkan kepada seorang Muhammad menjadi nabi dan utusan. Kamu salah besar, Ustadz Tata. Ya, kebodohan kamu akan membongkar siapa itu Muhammad. Jibril memang utusannya Allah. Makanya di dalam Lukas, Tuhan mengutus Jibril datang kepada Maria, juga kepada Elizabeth. Masalahnya apa? Yesus juga utusannya Allah, penyampai firman. Kan gitu kan?
Nah sekarang pertanyaan kamu apa? Utusan itu kan menyampaikan berita kan? Coba, Jibril dikatakan utusan karena penyampai berita kepada Nabi Muhammad, kepada Yesus, kepada Maria. Yesus utusannya Allah penyampai berita kepada umatnya Israel. Nabi Muhammad utusan penyampai firman-Nya Allah kepada umatnya seluruh bangsa. Masalahnya di mana? Kalau Nabi Yesus itu mendengar suara dari mana? Coba. Sama seperti Musa, Abraham. Oke, kalau Yesus, pernah nggak dia itu mendengar suara Tuhannya? Ayo. Kamu lanjut dulu sama Edward. Ya, saya tunggu kamu ya di lain kesempatan ya. Kamu teruskan sama Edward dulu ya. Saya tunggu kamu. Setelah selesai nanti dengan Edward. Mau nunggu apa kamu muridku? Ya nunggu penginjilanku ya, oke. Simak terus, kalau saya menginjili orang-orang, pendeta-pendeta gitu, kamu dengerin, biar kamu tahu ajaran Yesus yang sebenarnya. Oke, tunggu penginjilan saya ya. Oh ya, saya ini butuh VN minimal 1 jam lebih. Biar kalau di YouTube itu enak ya, panjang. Karena kalau cuma setengah jam itu, susah ini, nyimpan VN ini. Tapi kalau 1 jam enak, langsung di live-kan gitu loh ya. Kayak kemarin itu, gitu. Saya butuh minimal 1 jam atau 2 jam ya. Ingat itu. Kalau bisa dikeroyok saja. Kalau cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, aduh mainan itu. Bukan debat itu. Ayo sini kamu bang, sini bang. Waktunya penginjilan untuk kamu ini. Yang lain nyungsep udah ayo. Orang kalau agamanya benar ya. Kalau VN kayak gini nih, tunjukkan bahwa Kristen itu benar. Lalu kamu harus bangga ketika disebarkan ke seluruh Indonesia melalui YouTube. Kalau kamu takut berarti kamu meyakini bahwa Kristen itu salah, tidak benar. Ya ajaran pagan. Kalau benar seharusnya kamu bangga. Dengan VN kamu itu menyebarkan Kristen. Seharusnya kamu bangga kalau disebarkan itu. Kalau takut berarti kamu itu mengakui kalau ajaran Kristen itu tidak benar. Saya ajaran Islam benar, disebarkan, monggo, dengan senang hati. Kenapa kami takut dengan kekristenan kami? Kekristenan kami penuh dengan kejujuran, penuh dengan kebenaran. Tidak ada bohong-bohong, tidak ada takia-takia. Anda paham itu? Makanya Alkitab kami terbuka dalam berbahasa apapun. Kami bisa, baik bahasa daerah. Begitu kalau kitab yang benar-benar untuk segala umat, untuk segala bangsa. Paham Anda? Tata, nggak ngerti tentang Alkitab tapi sok membahas, sok tahu, sok cerdas, sok mengerti. Itu bukan keyakinan kau, bro. Oke, kekristenan itu benar. Oke, Tuhan yang benar menurut Yesus siapa? Lalu Tuhannya Kristen siapa? Silakan. Tuhan kami, Tuhan Yesus. Anda paham? Ini aja Anda dari udah berapa tahun debat, kamu tidak tahu. Masa Anda tidak tahu Tuhan orang Kristen itulah Tuhan Yesus? Anda kadang-kadang sakit jiwa ya. Oh, oke, mana dalilnya? Hai Kristen, Tuhan yang benar itu adalah aku. Ada nggak? Tidak ada, Tata. Oke. Berarti ajaran pagan dong kamu. Iya, Tata. Menurut kami, Yesus itu seperti dewa, bisa menjelma jadi manusia. Jadi Elohim itu menjelma jadi Yesus. Waduh, Tata, ketiga hal yang sama saya katakan kepada kamu, ada nggak Allah SWT langsung berbicara? Sayalah Tuhan yang benar, saya Allah yang benar. Emang ada di Al-Quran kamu? Kamu kadang-kadang sakit jiwa kamu, Tata. Yang tidak ada di Al-Quran kamu tanyakan ke kitab saya. Kan goblok gitu. Emang ada? Tuhan kamu aja nggak pernah berbicara kok, tidak pernah berfirman. Itu kan berbicara Nabi, yang berbicara Rasul. Tata, hal yang sama saya tanyakan sama Anda. Anda tidak bisa menjawab. Paham Anda? Tapi sok tahu Alkitab orang. Jadi orang Kristen itu paling takut kalau dibongkar keyakinannya. Keyakinan yang mentuhankan manusia. Nah, saya meluruskan supaya mereka mentuhankan Tuhan yang dikenalkan oleh Yesus. Karena mereka menganggap pengikut Yesus, padahal pengikut Paulus atau pengikut ajaran pagan Yunani. Gitu.
Jangan takut. Kalau memang menurut kamu keyakinan kamu benar, jangan takut. Tuhan saya bicara melalui wahyu. Yang mana wahyu itu, firman itu disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada umatnya. Sehingga kami tahu Tuhan yang benar adalah Allah. Nah sekarang, kan Yesus juga gitu. Anda nggak Tuhannya Yesus itu berfirman langsung kepada Israel? Enggak. Tapi melalui Yesus. Yesus menerima firman. Lalu firman itu disampaikan kepada umatnya. Sehingga umatnya tahu Tuhan yang benar adalah Allah. Loh, kan sama. Gimana sih kamu itu, Om? Ala SWT kamu aja tidak pernah berkata begitu, kamu tanyakan kepada Yesus. Kamu kan dablak. Tata. Di Al-Quran kamu kan hanya semua perkataan Rasul. Kamu memang sakit jiwa, tata. Ampun dalil kamu ya. Oke, ketika Yesus mengenalkan Tuhan itu yang benar itu Allah, itu Yesus menerima firman itu dari siapa? Coba, dari Tuhannya. Kenapa bukan Tuhannya sendiri yang ngomong langsung kepada Israel? Kok melalui Yesus? Oh, karena Yesus utusannya Allah. Nah, sama seperti Nabi Muhammad. Kamu tuh, Om. Anda itu yang goblok, tata. Rasulnya berkata dia itu Tuhan yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20. Rasul sama Rasul dong dibandungi. Kamu sakit jiwa. Makanya kalau kamu membandingkan itu nggak masuk akal. Tidak pernah Allah kamu berbicara kok. Tata. Makanya kalau kamu membela kitab kamu mati-matian, tapi tidak ada dasarnya, tata. Kan tidak pernah Allah SWT langsung berbicara, sembahlah aku, pujilah aku. Tidak pernah, tata. Itu perkataan Rasul semua, paham Anda? Kalau sekarang Anda bilang wahyu. Aduh, sakit jiwa Anda, ya. Nah, sekarang gini, saya mengenal Tuhan itu Allah dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dari mana taunya? Dari wahyu, yaitu firmannya Allah. Nah, sekarang orang Israel, pengikut Yesus, mengenal Tuhan itu Allah. Siapa yang mengenalkan? Yesus. Dari mana Yesus mendapatkan itu? Firman yang dia terima, yang dia dengar. Nah, sekarang apa bedanya Yesus dengan Nabi Muhammad? Wong sama-sama mengenalkan Tuhan. Lanjut. Ketika saya kembalikan pertanyaan Anda kepada Anda tidak bisa menjawab tata. Artinya apa? Anda itu dongok, tata ya. Mengerti Anda? Terus, Tuhannya Yesus pernah nggak kepada Israel? Sembahlah aku gitu. Ada nggak? Mana coba? Betul, saat di bumi dia menyembah Bapa yang bernama Yesus. Anda tahu? Makanya bukalah otak Anda tuh. Tata, saat Yesus di bumi, anak Allah itu menyembah ke Bapaknya yang bernama Yesus. Nama Bapa, nama anak itu sama. Paham Anda? Justru kamu yang tidak bisa. Ketika pertanyaan itu aku kembalikan ke kamu. Kamu mengatakan Tuhan Allah itu tidak pernah bicara langsung kepada kamu, Tata. Oke, sekarang Tuhannya Yesus pernah nggak bicara langsung kepada pengikutnya Yesus, yaitu Israel? Tidak, Tata. Melalui siapa? Ya melalui Yesus. Yesus dapat dari mana firman? Dari Tuhannya. Ya sama. Saya juga melalui Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dari siapa? Dari Tuhannya. Ya mereka bisa lah, Tata. Ada ayatnya. Mereka satu roh. Mereka satu nama. Dalilnya ada. Kamu yang nggak punya dalil apa-apa berbicara sama Victor. Padahal kamu tak mengerti apa-apa. Victor tuh paham, mengerti, mengimani. Kamu kan tidak. Hah? Anda paham ya sekarang ya? Oke, sekarang mana dalilnya? Saya sekarang di bumi menyembah Bapaknya. Bapaknya itu ya saya sendiri. Ibaratkan dewa yang menjelma jadi saya. Mana ayatnya? Silakan. Yang mana dalilnya? Bahwa saya ini satu roh. Nah, rohnya Yesus itu rohnya Allah. Oke, sekarang kalau saya pakai perjanjian lama, Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada semua manusia. Berarti semua manusia itu adalah Tuhan gitu. Nah, disitulah kamu tidak paham Alkitab. Jangan kamu berkelit, Tata. Dari tadi sudah saya kasih tahu ayatnya. Bapa dan anak Allah itu rohnya satu. Ayatnya Yohanes 10 ayat 30. Bapa dan nama anak Allah itu satu nama. Yohanes 17 ayat 11 12. Itu dalilnya. Kamu apa dalil kamu?
Kamu kan nggak punya dalil apa-apa, besar bacot. Paham ya? Ya sekarang mana ucapan Yesus? Ya, saya dan Bapak itu satu. Kan nanti saya pakai ayat yang lain, mereka juga satu, kan gitu. Saya ini Allah itu sendiri. Yang mana seperti ajaran pagan, menjelma jadi aku. Itu yang mana ayatnya? Silakan. Tata, makanya kamu nggak paham tentang Alkitab. Saya kasih berkali-kali ayat pun kamu muntahkan. Itu namanya goblok, ya. Yohanes 10 ayat 30, mereka satu roh. Yohanes 10 ayat 30, mereka satu roh. Yohanes 10 ayat 30, mereka satu roh. Yohanes 17 ayat 11, 12, mereka satu nama. Yohanes 17 ayat 11, 12, mereka satu nama. Berkali-kali saya masukkan ke otak kamu supaya kamu paham, ya. Oke, mereka satu roh. Berarti mereka, Yesus, Allah itu satu roh gitu. Iya, mereka satu roh. Berarti Tuhan mencurahkan rohnya kepada semua manusia. Berarti manusia itu satu roh dengan Tuhan gitu. Makanya kalau bicara Alkitab itu tanya ke pakarnya. Tanya ke saya. Jangan menyimpulkan sendiri. Kamu tidak paham, kakek. Kamu manusia, kamu tidak bisa mengukur kehebatan Allah itu. Anda harus paham. Sedangkan di kitab kamu aja dilarang untuk bertanya. Sekarang kutanyakan sama kamu, kemahakuasaan Allah bisa nggak kamu kuasain? Kan tidak, otak kamu tuh sempit. Itulah kelebihannya kekristenan, ya. Oke lah Tata, kamu tidak mampu berdebat sama saya, kamu tidak punya dalil, kamu tidak punya apa-apa, hanya bacot aja. Oke lah ya, aku tinggalkan kamu. Tema tentang ketuhanan Yesus sudah jelas, saya jelaskan sejelas-jelasnya sama kamu. Oke lah, kapan-kapan kita cari tema yang lain. Karena Anda tidak paham, saya sadar, itu bukan kitab Anda. Ya, makasih Tata. Ya makanya saya manusia, Yesus manusia. Rohnya Yesus dari Allah, rohku juga dari Allah. Nah terus, kenapa apa? Yang kamu permasalahkan apanya? Memang kalau Tuhannya Yesus, Tuhanku tidak bisa dijangkau. Gitu loh ya. Iya, tema ketuhanan Yesus menurut penyiasat Paulus. Lawan tahta wakil dari Yesus. Ayo langsung perang dalil. Ayo silakan. Temanya yang lain terserah. Jadi kalau temanya sekarang selesai ya. Jadi Paulus kalah dengan Yesus. Yesus diwakili saya, Paulus diwakili oleh orang Kristen. Banyak tadi Kristennya ya. Oke, sekarang yang menang mana? Yesus apa Paulus?